Padahal niat saya pertama adalah ingin melunasi hutang. Only thing that's on my mind is who's gonna run this town tonight. Yeah, I said it, we are. This is Rock Nation. Pledge your allegiance. When the stars are aligning, I'll be there. No one will care about the moon. Menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan terdakwa sehingga terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban pidana dan tidak pidana. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana, terdakwa perkenankanlah kami tentang hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu satu, hal-hal yang memberatkan. Terdakwa berbelit-belit dan tidak menyesali perbuatannya. Dua, terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana. Tiga, terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum penjara. Hal-hal yang meringankan tidak ada. Tuntutan berdasarkan uraian dimaksud kami penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang bersangkutan dan nama negara menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan satu, menyatakan terdakwa Gede Putu atau Wijaya telah terbukti terserah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dakwaan kedua kami. Kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Gede Putu atau Wijaya dengan pidana penjara selama 3 tahun, potong tahanan yang telah dijalani dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa 1. Akte jual beli kosong AJB kosong atas nama Gede Putu atau Wijaya dan saudara Ketua Limbawa sampai nomor 4. 1 lembar covenant surat keterangan dengan nomor 210 JNMK 2019 dikembalikan kepada kantor notaris melalui saksi Mamanedi Kurniawan SHMKN atau pemiliknya yang berhak. 5. Fotokopi SAN nomor 1028 atas nama Maman Lamar sampai dengan nomor 12. 3 buah video kursi orasi Gede Putu atau Wijaya tetap terlampir dalam berkas perkara. 13. 3 lembar permohonan fasilitas kredit menjadikan Gede Putu atau Wijaya terhadap PT PPR Mahawadi tanggal 28 Desember 2015 sampai nomor 18. Bukti tanda terima penyerahan SAM 1028 atas nama Ketua Limbawa dengan luas 300 meter di lokasi tempat DC Sambangan yang dikembalikan kepada PPR Mahawadi melalui nomor biasa ST atau pemiliknya yang berhak. Nomor 19. 1 gabung fotokopi surat perjanjian kredit nomor 7960 A garing garis datar K garis miring A titik 04 garis miring BNA 2019 tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan nomor 23 fotokopi akte jual beli atau objek APR sudah ditangani oleh Gede Putu atau Wijaya yang telah membeli dengan tujuan tetap terlampir dalam berkas perkara. Nomor 24 asli surat rekening BCA terkait penerimaan uang JB senilai 200 juta terkait perencanaan pembelian atas rumah kos yang akan dibeli Dodi Prahita dan Gede Putu Jasa 100 juta yang diterima Gede Putu Wijaya dan jalan pembeli Dodi Prahita tanggal 8 Februari 2019 sejumlah 100 juta dikembalikan kepada terdakwa. Nomor 25 print-out foto kwitansi penerimaan uang JB senilai 200 juta terkait perencanaan pembelian rumah kos yang akan dibeli Pak Iris, Pak sebagai satu sisi aktivis melihat situasi kondisi daripada kasus yang ditimpakan terhadap juru advokat sendiri gimana Pak? Menurut Pak Yunus sendiri Pak? Saya menyikapi dalam tuntutan jaksa tadi ada banyak kecurangan yang dia perbuat ya. Di sini ada satu mafia-mafia tanah yang harus diberantas di sini. Saya mohon kepada Pak AHY sebagai Menteri Agraria Tata Ruang atau Kementerian BPN untuk turun di Bali karena Bali tempatnya para mafia tanah. Hari ini terjadi kepada sahabat saya, sama-sama aktivis ya. Kita juga pernah dipenjara. Hari ini teman saya ini juga dipenjara hanya gara-gara mafia tanah. Saya berharap kepada Bapak AHY turun seperti di Banyuwangi tempat saya, seperti di Madura yang sekarang 2 orang ditangkap gara-gara mafia tanah. Ini korban adalah mafia tanah. Jaksa itu tadi banyak pelintat-pelintutnya. Dulu yang kasus pertama, kasus seng itu yang hanya bekas seng, dia juga dikriminalisasi. Hari ini sahabat saya aktivis juga dikriminalisasi terkait mafia-mafia tanah. Saya berharap kepada Bapak AHY yang menjadi menteri, putra daripada mantan presiden, saya berharap perubahan, berantas semua mafia-mafia tanah yang ada di Pulau Bali ini, terutama di Singaraja ini. Hari ini saudara saya dituntut 3 tahun. Saya berharap
ada surat dari Pak Ahy kepada pengadilan Buleleng sini untuk bagaimana membebaskan sahabat saya sebagai aktivis. Jangan sampai ada aktivis-aktivis lagi yang menjadi korban seperti Mas Jero ini, ya. Saya berharap, saya atas nama aktivis dari Maublamang dari Banyuwangi meminta kepada Pak Ahy untuk turun seperti di Banyuwangi, dua orang yang sudah diproses. Terima kasih. Saya berharap hari ini teman-teman semua, sahabat semuanya untuk menunggu bagaimana putusan pengadilan nanti. Saya berharap keadilan alam akan berjalan, karena apapun bentuknya, dua pelapor yang dengan kriminalisasi tahun dulu dia sudah mengalami hukum karma, yaitu meninggalnya istri pelapor dan saksi. Ini bentuk daripada hukum alam. Biasa aktivis ini di penjara. Kita berdua ini nggak pernah takut di penjara, karena penjara bagi kita adalah surga. Yang penting kita suarakan kebenaran. Ya, terima kasih ya. Hidup kebenaran ya. Ada sedikit ya, silakan. Ini. Padahal niat saya pertama adalah ingin melunasi utang. Pertama ditolak, malah saya dikriminalisasi seperti ini. Saya sudah mengatakan ada penjahat yang memasukkan dan sudah mengaku di persidangan tidak ada proses hukum apapun. Dan mereka pun sudah mengatakan Jero Arke tidak pernah menyuruh untuk membalik nama itu sertifikat. Tidak pernah. Tetapi apa? Jero Arke kembali lagi yang dikriminalisasi. Tetapi tidak apa. Saya kembalikan ini semua ke proses hukum. Yang kedua, dari BAP yang sudah dikatakan di persidangan, ada copy paste diarahkan oleh penyidik, itu jelas dikatakan oleh para saksi dengan gaya menangkap seperti saya seorang teroris. Ini sudah sewena-wena, ini sudah kelihatan, ini sudah kejahatan oknum mafia ini sudah kelihatan. Tetapi kita masih punya harapan yang pasti kepada Pengadilan Negeri Singaraja, karena niat saya adalah ingin melunasi utang. Saya korban dari BPR Nur Abadi ini. Suatu saat nanti ada debitur, jaminan sertifikatnya dihilangkan, ada di penjara, saya debitur di penjara. Apakah ini prosesnya? Oke Pak Jero. Yang diberikan kepada saya, artinya tadi sudah kita dengar tuntutan dari jaksa penuntut umum bahwa menuntut Jero Arke 3 tahun penjara seperti itu. Ya. Dari kami akan melakukan pledoi pada tanggal 1 April ini, yang dimana bukti-bukti yang telah kami kumpulkan, analisa-analisa yang menguatkan Jero Arke sudah kami kumpulkan juga, yang dimana itu akan kami tuangkan dalam pledoi kami seperti itu. Artinya kami tetap akan membela Jero Arke sampai tuntas dalam kasus ini. Kalau dari fakta persidangan itu bisa saya lihat itu tuntutan menurut saya itu sangat lemah sekali. Lemah dalam artian yang dimana perkara Jero Arke ini kan bermuara dari perkara perdata seperti itu. Perkara perdata, kenapa bisa pidana dengan kronologis yang hampir sama dengan kasus perdatanya Jero Arke seperti itu. Ya, untuk Bapak sebagai PH untuk pemalsuan dokumen, tersangkanya kenapa sampai sekarang belum ditangkap, Pak? Gimana tanggapan Bapak sebagai PH? Pemalsuan dokumen ya kami belum sampai sekarang kami belum menentukan arahnya kemana seperti itu.